Oke, kita buka box selanjutnya. Box nomor berapa, Bapak? 4. Kita buka box nomor 4. Baik. Ada gugatan. Baik, Mas Tejo silakan. Nomor 1, 2, dan 3. Saya masih ngelanjutin yang tadi. Gak apa-apa, bentar. dilanjutkan. Kan masih ke gugatan. Aku lebih setuju Pak Soeharto ya sih tentang sistem. Sistem atau undang-undang sebaik apapun pasti bisa diterobos gitu loh. Jadi guru-guru spiritual kita itu selalu bilang kalau kita itu bahagia sudah tidak diperlukan aturan. Iya. Nah, bagaimana membuat hakim-hakim bahagia? Karena kalau orang bahagia nggak bisa diintervensi, nggak bisa. Terus satu, dalam keadaan bahagia sekarang, Pak Soeharto, ya, saya nanya, kalau sebuah keputusan itu cara memutuskannya sudah dinilai tidak etis, kok keputusannya masih bisa berlangsung? Bagaimana di mata seorang, saya orang yang nggak ngerti hukum, Ya. ini kayak, ini bukan bola. Kalau kok Margareta siapa? Maradona, tangan Tuhan itu nggak dihapus kan tetap golnya, karena ini bukan negara, ini negara loh, masukinnya pakai handsball, tapi bahkan nggak kartu merah, kartu kuning, Sekarang kartu pakai kuning. VAR, jadi Nah, bisa kalau gitu dihapuskan. saya tambahin, ini kan gugatan ya. Gugatan itu sebenarnya permohonan kalau di MK. Jadi kalau kita lihat putusan kemarin yang 90 itu, kan sebenarnya cuma 3 hakim saja yang mengatakan bahwa kalau kita ngomong terus terang nih, yang pernah jadi wali kota atau bupati bisa jadi calon presiden dan atau wakil presiden itu kan cuma 3 hakim. Sementara putusannya dengan 5 hakim. 2 hakim itu melakukan yang namanya concurring opinion, mengatakan bahwa bisa tapi gubernur tingkatnya. Jadi kok ada putusan yang disetujui 3 hakim tapi bisa dimanfaatkan oleh orang yang sebenarnya harusnya tidak bisa masuk. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme untuk mengatakan, kamu nggak bisa menggunakan putusan itu loh, karena putusan itu hanya disokong oleh 3 hakim. Makanya kan ada dissenting yang mengatakan ini terburu-buru, belum selesai dan lain sebagainya. Saya tahu Bapak yang dissenting, tapi kok bisa putusan MK kayak begitu dipaksakan? Kan kelihatan betul ada cawe-cawenya kan. Hakim Ditanya MK bahagia. Ditanya pertama sama Margareta, bahagia lahir batin, Betul. bahagia. Berarti bahagia kan? Betul. Tolong dijawab dalam keadaan bahagia, Pak. Mas Tejo, hakim MK itu seharusnya tidak perlu ditanyakan bahagia atau tidak. Seharusnya harus bahagia. Pertama bahwa negara ini kan memberikan kesejahteraan kepada hakim MK ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga seharusnya hakim MK itu tidak terpengaruh dengan hal-hal lain. Nah, oleh karena itu standar bahagia yang ditanyakan Mas Tejo itu kan sulit saya menjawab, tapi seharusnya hakim MK tidak lagi mau terpengaruh dengan hal-hal lain yang apalagi sifatnya finansial misalnya, seharusnya. Ya, jadi putusan MK itu Mas Tejo dan Mas Repli, putusan MK itu mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya putusan MK itu sudah tidak bisa dilakukan upaya hukum. Pertama. Yang kedua, memang Badan Peradilan Konstitusi ini, MK ini, tidak mengenal sistem peradilan berjenjang. Kalau di bawah Mahkamah Agung, Mas Tejo ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Pengadilan berikutnya pengadilan banding. Jadi putusan pengadilan tingkat pertama bisa dibanding, Mbak. Kemudian putusan banding tidak puas, bisa dikasasi. Upaya hukumnya kasasi. Sampai PK. Tapi MK tidak. Memang badan peradilan MK itu badan peradilan yang tidak berjenjang, satu tingkat saja. Kemudian bagaimana caranya? Meskipun MK ini tidak ada peradilan berjenjang, Mas Tejo dan Mas Repli, tapi bagaimana supaya putusan MK itu dalam tanda petik bisa diuji kembali? Nah itu. Gimana, Pak? Jadi mekanisme itu ada di hukum acara MK, bisa dilakukan pengujian kembali
Kalau norma yang sudah diputus itu kemudian masih dianggap ada persoalan konstitusionalitas oleh warga negara atau oleh siapapun dia, termasuk rakyat. Nah, saya kira itu sebagai ganti atau bentuk lain, upaya hukum dalam bentuk lain, sebagaimana kalau badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu yang berjenjang itu. Karena MK tidak berjenjang, tapi sebenarnya disediakan dapat dilakukan pengujian kembali sepanjang itu tidak terbentur dengan adanya ketentuan. Oleh MK sendiri. Oleh MK sendiri. Iya Mas. Tapi bukankah Denny Indrayana sama Banyak, Zainal Mohtar banyak. sudah minta pengujian Banyak, formil? banyak. Lah ya, kenapa nggak diproses? Nah, Untuk- Mas, ini berkaitan dengan independensi hakim lagi. Setelah putusan yang ada dianggap ada persoalan itu, berkaitan dengan pasal 169 huruf Q itu, dilakukan pengujian lagi, Mas. Nah, sikap hakim MK yang terakhir ini Kurang bahagia. Tepuk tangan dulu dong, biar bahagia. Gimana? bukan kurang perhatian, Mas. Justru MK menegaskan bahwa berkaitan dengan usia itu adalah Pemantapan. menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Mas Febri, putusan 90 itu ada 2 hakim yang ada yang menolak, ada yang NO tidak dapat diterima karena tidak ada legal standing, ada juga yang bukan kewenangan. Pemohon tidak sungguh-sungguh. Nah, ada varian-varian begitu. Kemudian yang 5 ini Mas Rebli itu masuk kategori mengabulkan. Nah, pintu masuknya di situ dulu. Jadi kalau kemudian merefer tata cara pengambilan putusan yang pertama adalah dengan mufakat oke, tidak diperoleh. Dengan suara terbanyak. Nah, suara terbanyak ini yang mengabulkan sebagiannya ada 5. Nah, oleh karena itu yang minoritas ini ada 3 varian, yang mayoritas ini mengatakan mengabulkan sebagian. Terima kasih pencerahannya, Pak Soehartoyo. Nah, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.